Shalom, apa kabar anak-anak? Sehat ya? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Ini adalah semester 2, di semester 1 kemarin kita sudah belajar Microsoft Excel ya. Jadi kurangnya saya yakin anak-anak ibu bagian dasar-dasar dari Microsoft Excel untuk kedepannya sebagai dasar kamu belajar Microsoft Excel di SMP nanti, saya rasa sudah cukup ya anak-anak ibu. Dan jika masih ada nanti yang tetap masih kurang paham, kamu bisa buka kembali video-video ibu yang sebelumnya untuk mempelajarinya kembali. Dan di semester 2 ini kita belajar seperti yang ada di buku kita yang sudah dibagikan ke kamu. Di buku kerja TIK itu adalah Adobe Photoshop ya. Yang pelajari adalah Adobe Photoshop CS6. Ini adalah nama softwarenya, seperti ini bentuknya. Nanti ini bisa kita double klik untuk memulainya. Double klik. Kemudian kita pilih yes. Kalau misalnya di laptop kamu tidak ada Adobe Photoshop, kamu bisa download aja ya. Download di Google Adobe Photoshop CS6. Jadi tinggal install, mengikuti next. Nah, selanjutnya bisa langsung terpakai ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft ya. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop-nya. Ini adalah menu barnya, menunya hampir sama seperti yang kalau kita di Microsoft Office ya. Ada file, edit, cuman ini ada beda, ada image, layer. Layer ini itu menandakan bahwa Adobe Photoshop itu terdiri dari layar-layar, bisa sampai beribu-ribu layar misalnya. Kalau ada banyak file yang mau dibuat ya di dalamnya ya. Ada layar, ada tipe, select, filter, 3D dan seterusnya. Kemudian ini yang sebelah kiri ini, yang ada alat-alat ini namanya toolbox ya. Toolbox artinya inilah perangkat-perangkat yang akan kita gunakan untuk membuat sesuatu yang di Adobe Photoshop ini. Kemudian di sebelah kanan ini namanya palette. Color palette yang ini ada style, ada layer. Nah, demikian pengenalannya. Untuk memulainya kita hanya membuat klik file new ya. Klik file new. Di sini ada name. Ini kita mengisikan nama filenya. Misalnya kita buat nama filenya latihan 1 ya. Preset ini adalah jenis kertas yang kita gunakan. Kalau misalnya kita menggunakan ukuran kertas biasa, kita tinggal pilih use paper. Jika kita menggunakan ukuran foto, kita bisa menggunakan klik foto ya. Atau di sininya bisa kita pilih custom. Kita bisa di sini ganti ya, berapa misalnya kita mau ya. Ini bisa kita ganti sentimeter, terus kita tentukan ukurannya sendiri ya. Misalnya kita tentukan ukurannya 20 ya. Misalnya ini width, berarti panjangnya ke sini, dari sini ke sininya misalnya 20 cm. Kemudian height-nya ini kita buat misalnya dia 15 misalnya kan. Berarti dari panjang ke atasnya tingginya itu 15. Nah, kemudian ini color mode-nya ini adalah jenis kekuatan dari warna-warna yang akan kita pakai nanti. Kalau RGB color lebih cerah ya, lebih cerah. Kalau CMYK color ini biasanya dipakai untuk percetakan ya. Misalnya mau cetak spanduk, mau cetak brosur. Jadi warnanya ketika di komputer lebih kalem, tapi pas di print dia sama hasilnya dengan yang di komputer ya. Kemudian resolution ini semakin besar resolusi yang kita pakai, semakin bagus hasil yang kita dapat dari yang kita bikin ini ya. Misalnya kita membuat gambar atau atau flyer atau juga poster,
Nanti dia semakin besar resolusinya, semakin besar kekuatan pikselnya. Jadi dia tidak pecah ya. Tapi misalnya ini kita buat ukurannya segini, resolusinya 300, maka image size-nya besar dari filenya sampai 12 MB ya, 12. Kalau misalnya ini kita kurangi misalnya 200 piksel per inch, maka dia hanya 5 MB ya, 5,3 M. Kemudian kalau 100 ya, 100 dia hanya 1,33 M ya. Kalau kita hanya untuk keperluan biasa-biasa, ininya nggak usah terlalu besar ya, karena nanti akan mempengaruhi juga memori kita. Ini kan memakan memori 1,33 untuk satu file foto yang akan kita hasilkan dari sini ya. Semakin besar ininya, semakin besar resolusinya, semakin besar juga filenya ya, semakin berat juga dia gitu ya. Tapi hasilnya semakin bagus gitu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita coba hanya dengan 100 resolusi, kemudian ukuran 20 dan 15 ya. Kemudian kita okekan. Nah, kita okekan. Nah, ini dia. Maka lebarnya ke sini 20, kemudian ke atasnya ini tadi 15 ya. Nah, inilah dia layar pertama. Layarnya namanya layar background ya. Di sini layar backgroundnya masih digembok ya, Nak. Masih gembok, kemudian masih terkunci. Nah, Nana Ibu, untuk memulainya, ini layar backgroundnya bisa dibuka atau enggak, boleh juga. Nah, kalau dia ini matanya hidup, berarti layarnya sedang aktif ya. Kalau matanya mati, ini nggak bisa ya karena dia layar background. Kemudian misalnya ini kita tulis ya, kita buat dia tulisannya ini text tool namanya. Teks ini ada juga banyak jenis-jenisnya. Nah, ada horizontal type tool berarti arahnya ke sini ya nulisnya. Kalau vertikal berarti tulisannya ke bawah. Nah, kita cobakan. Kita klik teks horizontal ya, kita klik, kita ketikkan. Oh, ini warnanya putih ya. Nah, ini tulisannya kita lihat warna di sini. Warnanya putih, layarnya putih, tulisannya putih, maka dia nggak nampak. Jadi ini warnanya kita pilih warna biru misalnya ya. Oke, kita tuliskan nama kita misalnya. Nah, ini tulisannya horizontal ya. Setelah ini kita klik ini move tool ya, kita klik move tool supaya bisa kita geser tulisannya ini. Nah, ini adalah horizontal type tool yang ini tadi, yang ini horizontal yang atas ya. Nah, kemudian bagaimana yang vertikal? Nah, ini dia vertikal. Kita klik coba ya. Maka dia mengarah ke bawah. Kita tulis Berliana. Nah, ini dia. Kemudian kita klik move tool supaya bisa kita geser. Nah, ini dia tulisannya arahnya. Kalau dia vertikal berarti arahnya ke bawah. Kalau horizontal berarti arahnya ke samping sini. Nah, ya. Kemudian ini apa? Horizontal type max tool. Ini untuk mengedit tulisan yang ini. Kalau vertical type max tool ini untuk mengedit ya. Namanya kalau ada max-maxnya berarti mengedit ya. Mengedit tulisan yang vertikal ya. Ini pasangannya ini, yang ini pasangannya ini gitu ya. Artinya ini untuk mengedit ini, yang ini juga untuk mengedit ini. Nah, itu untuk teks. Kemudian kita lihat di layar ini, layersnya ya. Ini tadi layar background, ini tadi layar tulisan yang bentuknya vertikal, ini layar tulisan yang bentuknya ini vertikal, ini horizontal ya. Nah, kemudian di sini kan matanya hidup ya. Coba kalau matanya kita matikan, kita klik matanya, maka ininya layarnya ini tidak kelihatan ya. Artinya dia tidak aktif. Itulah gunanya ini ya.
Kemudian kalau matanya yang ini kita, nah makanya dia hilang tulisan yang vertikalnya ya. Itu kegunaan dari ini. Jadi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layar yang ada, karena semua yang akan kita buat di Photoshop ini akan terdiri dari beberapa layar. Ketika kita membuat gambar juga bentuknya, misalnya ini lingkaran misalnya gini kan, maka ini lingkarannya ini akan ada dengan layar yang baru di atas layar tulisan Berliana yang vertikal tadi. Maka dia akan selalu berurutan. Yang mana duluan kita buat dia akan di bawah ya. Yang terakhir dia akan di atas. Artinya dia layar ditimpa layar akan bertimpa-timpa sampai dia sebanyak layar, mau banyak kita bikin bisa ya. Ini akan bertambah. Kemudian ini bisa kita geser lagi, misalnya ini gambar ini kita klik move tool. Misalnya ini kita mau buat di sini ya, tapi di belakang kita maunya ternyata tulisannya ini di depan ini dan lingkarannya ini di belakang. Nah, ini bisa kita geser dari sini. Kita tarik ke sini. Nah, baru dia berada di bawah ini, di bawah layar tulisan ini, artinya dia di belakang ya. Jadi kelihatan. Kita bisa atur dia posisinya juga dari sini. Ya, anak ibu, tadi untuk membuat tulisan adalah tipe horizontal tipe tool atau vertikal. Kemudian untuk fungsinya ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan layarnya. Kemudian untuk backgroundnya ini kita klik background. Kalau kita mau mengedit tulisan Berliana yang ini, maka kita klik ini. Kalau kita mau ngedit tulisan yang horizontal ini, di sini kita klik yang horizontal juga gitu searah ya. Kita mau mengedit backgroundnya, kita klik background. Kita pilih warna ya di sini. Nah, misalnya kita bikin backgroundnya warna hijau, warna kuning misalnya ya. Warna kuning. Oke ya. Kita kasih. Belum terpilih ya. Kita pilih oke, kita klik. Nah, dia akan menjadi warna. Itu tadi berarti pelajaran kita hari ini pengenalan Adobe Photoshop CS6. Ada ini namanya menu bar, ini toolbox, ini palette bar atau palette color atau palette layer. Kemudian di sini untuk membuat tulisan ada tipe tool atau vertikal atau juga horizontal ya. Untuk mengganti background yang ini paint bucket tool, baru kita pilih warnanya ya. Demikian untuk pengenalan Adobe Photoshop, dan jika ada Photoshop di rumah bisa kamu cobakan langsung, kamu bikin ya nak ya. Nah, untuk kedepannya menyimpan dan seterusnya akan kita pelajari di minggu depan. Demikian anak-anak ibu, jika ada yang kurang paham masih bisa ditanyakan sama ibu di Classroom ataupun di WA ibu ya. Demikian anak-anak ibu, shalom.